Jadi Dijelasin itu gereja orang itu. Jadi ini gerejanya ya teman-teman ya. Ini gerejanya guys. Ini gerejanya guys. Yang di YouTube mirip banget sesuai dengan ya, mirip sesuai. Dan orang yang ada di video di YouTube itu ternyata dia yang ada juga pada saat tadi malam saya jumpai. Nah, sudah clear ya teman-teman? Sudah clear ya teman-teman? Sudah clear ya teman-teman? Dublin. Tapi jelasin itu gereja orang itu, ketua. Ya, itu adalah gereja yang dibangun dari biaya APBD Papua Barat yang ini dihibahkan dari Provinsi Papua Barat, dari Provinsi Papua Barat. Jadi itu bukan gerejanya si Bom Bom. Clear ya, Hamuna? Clear ya? Ya. Jadi kita berdasarkan bukti, teman-teman ya. Dan banyak sekali video-video yang belum kami tampilkan juga ya, dari sekretaris, dari sinode seperti itu, teman-teman. Jadi kita semua berdasarkan bukti ya. Kenapa kami melakukan itu, teman-teman? Untuk memprotek kekristenan itu. Jadi room ini intinya adalah untuk ya membersihkan para penipu dan juga ya untuk membersihkan semua yang menjadi batu sandungan untuk perapologetan itu, terutama untuk memenangkan Konoha menjadi Indonesia yang cemerlang di masa depan, teman-teman. Ya. Bukan untuk mau pansos kami di sini atau kami mau mencari koin. Adapun koin-koin yang ada di TikTok ini, teman-teman, ya itu hanyalah style TikTok yang harus kita ikutin, teman-teman ya. Begitu ya. Ya, masih banyak teman-teman yang harus kami lakukan dan juga mendukung untuk kasus yang sedang dijalani oleh salah satu apologet kita saat ini, yaitu Dedi Saputra alias yang akunnya tersadarkan, teman-teman. Ke siapa ini yang doubling? Kak Sabto, di mute dulu bro, di mute dulu. Jadi ya Ini masih Kalis banyak. siapa kak? Kalis ini siapa kak? Nanti dulu. Jadi masih banyak nanti yang harus kami lakukan, teman-teman ya. Ya, jadi kita sapa dulu ini. Masih banyak yang harus kami tampilkan sebenarnya, teman-teman. Cuman bintang pun harus makan dulu. Ya, silakan Kalista, open mute mu dek. Silakan. Kak, Kayaknya izin 1 menit aja ya. Izin Oke. 1 menit aja. Nanti circle-nya yang di circle B2 itu sebutin semua, Kak. Satu-satu, Kak. Soalnya ada yang tapping-tapping tadi ya. Oke. Ya, itu aja, Kak. Aku turun aja. Oke. Itu sebenarnya circle-nya oke nantilah nanti. Ya. Silakan Kalista, open mute mu dek. Salam Bapak Ibu. Ya. Perkenalkan saya Kalista Telambanua, saya tinggal di Kota Medan. Kebetulan tadi pagi saya kan sempat nimbrung di room Bang Edis. Nah, mungkin ada beberapa dari bawahannya ya yang termasuk anggotanya. Saya nggak mau sebut nama ya, tapi kalian udah tahu kan siapa yang saya maksud. Ya. Nah, jadi itu sempat nge-follow saya di pagi hari itu. Mungkin karena tidak terlalu begitu panas ya perdebatan. Tiba-tiba di siang hari di jam 11 atau jam 12 tadi ya, baru-baru aja tadi, salah satu dari oknum mereka itu nge-share live sama saya. Nge-share live, saya nimbrung, terus tiba-tiba aja host ini nuruni satu orang terus naikin Kalista dong, naikin Kalista. Jadi ya itu mungkin sebuah momen buat aku. Jadi sempat saya hal pertama kali saat saya naik itu di atas itu saya pertanyakan kayak gini, mengenai tentang legalitasnya. Terus yang kedua, karena memang dia sempat menolak untuk dipertanyakan hal itu, saya langsung kayak sekat dia gini, saya tanya, Pak Bom Bom,
bagaimana mengenai tentang isu kalau Bapak meminta penggalangan dana untuk pembangunan gereja, apa itu benar atau tidak, dan dia nggak ngakui. Dengan bahasa dia bilang kayak gini, kamu dengar isu itu dari siapa? Dia kan udah ngucap isu, artinya dia tidak mengakui kan, tidak mengakui. Terus di saat itu mereka kayak mengalih-alihkan pembicaraan, dan saya diputar-putar bicara. Saya kayak sakit, ditekan di situ, saya nggak dikasih waktu untuk berbicara. Layaknya kalau kita berdebat secara sehat ya, pasti diberi peluang dong untuk speak up, untuk bicara gitu kan. Nah, Iya. jadi satu hal dulu yang saya mau sampaikan Ibu Reda, Iya. karena sebenarnya ini nggak terlalu jadi problem ya buat saya ya. Aku sebenarnya agak nggak menyesal naik gabung-gabung di live ini. Tapi satu dulu yang saya sangat khawatirkan, tiba-tiba tadi jam berapa nih ya? Jam 1 tadi, saya keringat dingin setelah tadi habis nge-live di Room Pak Bom Bom. Kebetulan mungkin ada salah satu dari oknum mereka ini, saya lagi gemetar ini ya. Saya nggak bohong, sumpah demi Tuhan, bapak saya seorang pendeta, kami membuka gereja di sini, kami juga buka pelayanan panti di sini ya, Bu Redar. Mungkin kalau Ibu tanya legalitas kami punya Yang keaslian daerah lah. Helvetia ya, Helvetia atau Kampung Lalang ini sepertinya. Kami di daerah Gak Simpang usah Selayan, disebut, gak usah kebetulan. di spill. No. Jangan di spill. Jangan, Oke, jangan, oke, jangan oke. di spill. No. Jangan, Ya, jangan. Nanti itu di DM boleh. Jangan, gak usah spill. Oke. oke, oke Ya, Bu, ya, oke Bu Radar, salah. Jadi ya. ada oknum akun ini akun kecil ya Bu ya, bukan akun besar. Saya Ya. lagi agak gemetar ini. Jadi dia kayak menjelaskan ngechat saya dengan bahasa yang cukup buat saya tertekan. Kenapa? Ada kata-kata teror yang saya dapatkan dari beberapa oknum, tapi jujur setelah itu saya hanya baca sekilas. Mungkin karena semakin panasnya, saya itu tadi sempat kayak bertanya sama bapak saya kebetulan bapak baru selesai dari pelayanan. Saya kayak tanya ini, Pak, aku ada ini sih yang ngechat aku kan. Jadi saat begitu saya sampaikan ke bapak saya sempat melihat, tapi langsung terhapus, dihapus dihapus sesama kayak dihapus semua lagi tuh Bu. Jadi saya nggak nampak lagi chat tadi Bu. Iya. Chat saya tadi nggak nampak lagi. Iya. Dan oknum itu inisial akun saya nggak tahu itu akun aslinya atau enggak, itu inisialnya D, inisial D. Tadi ada Ya, nggak yang kamu screenshot akunnya itu, Dek? eh, Dep, eh, bukan Dep. kalau masalah DB? screenshot tadi Bu, kebetulan kan Dewi Bulan kah? Bu, Bukan laki-laki itu Dep. bukan Bu, Laki-laki. bukan. Itu Oke. wallpaper Nanti DM ke salah satu yang ini, The God atau PG atau Pak Sabto. DM nanti ke tim kakak ya. DM nanti. Oke. I know. Saya mengerti. Ya. Sekarang kamu tenangkan. Jangan pernah takut Kuat. karena inilah yang bisa mereka lakukan untuk meneror, mengintimidasi, untuk membuat mental kita itu go down. Kalau buat saya, Dek, biar tahu kamu, Dek, itu nih di lubang hidung saya, di lubang kuping saya itu semua. Gertak sambal mereka itu jangan pernah undur, tetap go ahead, standing kamu, jangan pernah gemetar ya. Minta pertolongan Roh Kudus karena di saat kita bersama dengan Tuhan Yesus, siapapun tidak bisa untuk meneror kita ya. Ini nasihat Ibu ya. Nasihat Ibu dengarkan baik-baik karena Ibu sudah diteror dari mana-mana, dan dari narasi dan juga video saat ini, Dek. Tolong Pak Sabto. Sini Bu Bunda masih gadis dia. Iya. Tolong diamankan dulu roomnya. Jangan noise dulu Pak Sabto. Aduh, aku setiap ngomong jadi ini. Jadi apa? Aduh, ampun. Jadi teman-teman, ya. Saya ini bukan hanya ancaman yang baju dibuka bikini apalagi, ya.
saya sudah dideportasi ini, biar tahu kalian. Dideportasi, paham nggak? Ya, saya udah dilapor ke Pok Lela, Pok Lili, Pok Lele, Pok Lolo, ya, Pok Lulu, ya. Ya, mungkin karena kamu masih baru mendapatkan itu, oke lah, I know, ya, dan umur kamu masih muda. Tapi belajar dari room ini, kamu harus jadi herder, Kalista, supaya kamu kuat. Ya, udah jangan hiraukan ya. Nanti kalau ada kamu sempat tadi screenshot itu akunnya, kirim nanti ke PG ya, atau The God, atau Pak Sabto, atau kalau Bang Putra ini mah nggak boleh. Soalnya dia terlalu muda, susah nanti dia. Dek Skala nggak usah, karena Skala itu private ya, ke PG terutama Pak Sabto aja ya, atau Mama Sanggul atau Francisca ya, itu semua circle ibu ya di sini ya, tim ibu yang selalu bekerja di di lapangan ya. Jadi Pakai saya juga bisa, saya juga kenal orang ini semua. Saya orang oke. Medan juga, iya. Bisa, siapa aja bisa. Oke ya, ke Bang Intinya ya. gini, Ibu Radar, saya siap memikul salib. Seandainya kalau ke depan terjadi sesuatu, mungkin saya bisa berlindung lah di bawah Ibu Reda. Itu Oke, maksud oh saya, itu Bu. oke. Emang itu tugas room ini, Dek. Emang itu. Ya, semua harus disapu bersih kalian, nggak usah teror-teror. Sudah, ya. Jadi teman-teman yang ada di circle-nya si ini, si lemak, si Edi sudah nggak ada lagi, jadi udah bisa gua bilang lemak. Susah gua itu. Jadi apa? Jadi susah aku. Ya kan? Boleh nanti, Kalista jangan takut, nanti bertukar wawa juga dengan ibu, nanti ya, biar bisa ibu jelaskan secara detail juga permainan para penipu-penipu ini sekarang terhadap, karena kebetulan bapak juga hambanya ya, pendeta, ini harus dipublish ini teman-teman. Jadi follow, don't forget teman-teman, follow akun ini, karena akun ini adalah asli detektif Putri Sion dan anak-anak raja dari Israel. Silakan Bang Putra. Ya, jadi adik yang ini Yahoo, adikku kan aku tadi juga lihat kamu. Saya juga memperhatikan juga beberapa panti asuhan di beberapa tempat di sekitar Medan. Gak usah saya sebutkan. Jadi saya masuk begini. Kamu aja gemetar, saya juga gemetar. Tadi saya banyak juga dapat DM karena saya tadi share yang ini. Termasuk saya share juga punya tadi series TV ke banyak grup. Lalu ada komentar-komentar, tiga-tiganya kalian menyalipkan si bom-bom katanya. Satu, kemudian kok kalian permalukan orang. Ada yang mengatakan teruskan. Lalu saya bilang begini, kita tidak mempermalukan mereka. Justru di dalam kondisi seperti inilah saatnya memilah-milih siapa sesungguhnya yang pemberita kebenaran firman Tuhan, siapa yang sesungguhnya yang berpura-pura. Karena begini, akibatnya si bom-bom tidak mau berbuka diri. Bahkan ada pendeta di circle mereka itu memproteksi bom-bom, kan? Membela seperti ini. Jangan-jangan tadi yang dibilang adik kita si Kalista itu salah satu yang bergelar pendeta. Itu saya sudah perhatikan itu. Ya kan, sudah tahu kita siapa pendeta yang dua itu. Ya, mungkin dari satu suku dengan siapa juga itu Kalista, ya kan? Nah, jadi yang saya masuk begini, ini harus disuarakan. Kita sebenarnya bukan mempropagandakan kekristenan, justru kita memperbaiki pondasi dari awal supaya jangan lagi muncul seperti bom-bom seperti ini, ya, rudi-rudi seperti ini yang mempermalukan kekristenan, bukan mempermuliakan Tuhan Yesus. Jadi begitu. Jadi nggak usah ragu ya. Maju terus adikku. Kita juga maju terus. Ya, oke. Dan ini adalah teman-teman. Sebenarnya banyak sekali. Bisa saya 24 jam nge-live teman-teman hanya ngurusin ini biar tahu kalian. Ya, beneran. Ini aku bener kalau bicara teman-teman. Ya, dan orang yang mendukung si bom-bom saat ini adalah ya yang bernama Chef
dan juga Paul Zhang, ya, dan mereka ini sudah merencanakan bagaimana cara untuk mendeportasi seorang Metatron, dan yang mempublish nama asli seorang Metatron dan mempublish data-data di room si bom selalu, dan ini berulang-ulang kali dilakukan mereka, teman-teman, ya. Dan tadi malam ada doa seorang Winep, ya, si nenek galon, ya, alias Winep, ya. Ini sepertinya Pak, siapa yang tahu apa namanya? Yang nama aslinya ini harus dipajang aja ini. Ini juga saya udah nggak dikasih pain lagi nih si perempuan betina yang satu ini. Si Winep yang mendukung bom teman-teman, ya, dan berdoa bagaimana cara supaya Metatron itu bisa terdeportasi dari Eropa, teman-teman. Ini orang Kristen loh ini, teman-teman, ya. Ya, orang Kristen. Ya, ini orang Kristen. Jadi sekarang mereka bekerja sama, teman-teman, dengan bom, ya. Paul Zhang, ya, Paul Zhang, Nabi 26, ya, nomor punggung 26, bersama Kes, saat ini mereka, ya, berkoordinasi, berkolaborasi, bagaimana caranya supaya Metatron itu dideportasi dari Eropa, teman-teman, ya. Tapi satu hal, teman-teman, Tuhan Yesus adalah Bapa kita, Tuhan Yesus adalah Raja kita, Tuhan Yesus adalah semua ada di sana, ya, benteng pertahanan kehidupan kita. Saya yakin dan percaya semua yang mereka lakukan itu akan berbalik kepada mereka karena mereka mencederai anak-anak Tuhan yang tidak ada hubungannya. Karena si Metatron tidak ada hubungannya, dia itu masuk ke sini hanya ngerame-ramein aja gitu loh. Dia itu bukan herder. Ya, dia hanya masuk ke sini, tetapi entah kenapa timbul fitnah. Mereka berencana bagaimana caranya supaya data-data seorang Metatron ini dipublish terus berulang kali di roomnya si bom, teman-teman, ya. Dan kita tunggu, teman-teman, ada nanti video dari seorang Nandar, ya, bahwa yang membongkar data-data semua apologet Kristen itu adalah bom, ya. Dan ini saat ini masih dilakukan, teman-teman, bekerja sama bagaimana caranya untuk mendeportasi seorang Metatron dan mempublish data-data, ya, nama-nama, paspor, apa segala macam, teman-teman, itu di roomnya si bom. Karena si Paul Zhang tidak mengakui bahwa data-data itu dari dia, ya, tidak mungkin dari siapa-siapa, teman-teman, ya. Jadi ini nenek galon, Winep, ya, kamu itu penipu, ya, kamu pasti dibawakan, bodat, ya. Kamu juga akan kita pajang sepertinya di sini, ya. Kamu main-main api, ya, karena semua akan kita pajang di sini, teman-teman, karena room ini untuk memprotek semua anak-anak Tuhan yang benar-benar, ya, yang benar-benar jadi garda terdepan, apologet ataupun pendeta yang benar-benar sebagai apologet atau memberitakan firman, memberitakan Injil. Bukan hanya apologet yang penting dapat koin, no. Ya. Dan kita sudah melis, teman-teman, ya. Kita sudah dan tadi malam saya mendengarkan teman-teman yang ada di room si bom itu, Isnayat itu adalah Islam, kadrun, ya. Isnayat itu bukan Kristen, ya. Isnayat itu A1, kita sudah melakukan pengecekan. Isnayat itu adalah kadrun, dia itu bukan Kristen, ya. Jadi teman-teman, dengan siapa sekarang si bom bekerja sama, teman-teman? Nah, kalian bisa menyimpulkan, ya. Dan saya mendengarkan di sana fitnah, ya. Itu room sampah, itu room herder, ya, membolak-balikkan fakta, membuat fitnah agar donasi itu teralihkan ke mereka, ya, supaya ternyata mereka mau bikin organisasi. Teman-teman, ya, buat kamu Isnayat Lapet, ya, Jakpurut, dengerin baik-baik. Room ini orang kaya di sini, bodat.
Ya, biar tahu kau, kurang ajar. Room ini tidak pernah mau meminta donatur di sini, ya. Anjing kau. Gua balas lu sekarang, budak, ya. Saya tidak mau mengkonter-konter di PT atau di apapun. Itu bukan TV saya. Nih, saya jawab kamu sekarang, ya. Dengarin Japurut, ya. Hei, sampah. Room ini tidak butuh donasi, biadab. Ya. Biar tahu kau. Ya. Jangan bernarasi kotor mulutmu di sana. Ya. Tidak ada pengalihan apapun ke sini. Kalaupun saya mempublish organisasi untuk memprotek apologet ataupun pendeta, ya. Itu apa? Tindakan seorang pemerhati dan juga circle saya, ya, dan juga orang-orang yang di belakang saya yang tidak ada di sini saat ini, ya, untuk memprotek kekristenan itu, ya, bukan untuk sebentar. Mana kau nggak ada di bawah? Sebentar, teman-teman. Ya, udah kakak up. Naik lah, naik. Ya, ya. Jadi jangan bernarasi yang liar di sana, ya. Ya. Walaupun di sini kalian bilang, ya, si Paul Jang bilang hidup gua miskin, ya. Di sini tidak dibutuhkan. Ya. Bukan itu tujuan room ini, ya. Jadi jangan bernarasi liar kamu. Itu, teman-teman, apapun yang kalian omongin di sana, mata saya ada di sana. Dipantau semua apa gerak-gerik kalian. Baik si Iskariot, baik si Nabi 26, baik si Iskariot, semua sirkelannya itu, semua, walaupun saya tidur, mata saya memantau kalian. 24 jam. Ya. Tidak ada jangan alihkan isu bahwa room ini mau mengemis donasi, ya, mengalihkan isu. Sorry ya, kami orang miskin, tapi kami punya harga diri. Sorry, ya. Jadi jangan, ya, si Isnayat itu adalah kadrun. Dia itu bukan Kristen. To be careful kalian yang ada di Konoha, ya, yang sekarang itu menjadi laskar terdepan, ya, benteng pertahanan seorang bom-bom lemak, si pendeta abal-abal. Ya. Oh iya dong, satelit saya di mana-mana. Ini kan zaman internet. Kan opungku Benjamin Netanyahu Bibi, ya kan, menciptakan internet. Ya. Jadi mohon jangan membuat-buat isu-isu yang tidak benar. Organisasi apa maksud lu? Itu untuk memprotek apologet. Itu memprotek kekristenan. Ngapain mulutmu ikut-ikut campur bodat? Nah, ngapain kau lapet? Ini karena ada suamiku, teman-teman. Kalau nggak ada lebih barbar aku, lebih lembut aku. Ya. Ada yang perlu disampaikan? Bulan purnama, silahkan dek. Di framing enak aja lu. Ada? Silakan deh. Ya. Mau buat apa sama kakak juga nggak pernah takut. Memang sama Kalista, saya juga di DM, diancam-ancam juga itu ada. Tapi pesan kakak jangan takut ya dek, nggak usah takut. Selagi ada di pihak yang benar, selagi kita mempertanyakan kebenaran, kita tidak perlu takut. Oke, mungkin itu saja. Oke. Ya. Oke, thank you, bulan purnama, ya. Jadi ini juga teman-teman pemerhati yang sama dengan kita, ya, pemerhati, dan dia adalah tetangganya si bom-bom pendeta palsu, ya. Beliaulah yang kerjasama dengan kita, teman-teman, dengan tim herder,
yang kita berangkatkan Yuli, teman-teman. Beliaulah yang bekerja sama dengan kita untuk ke TKP di Manokwari, teman-teman. Ya, nggak usah dibesarin PG. Ya, jadi begitu teman-teman. Kita ya tidak pernah takut dengan ancaman-ancaman sampah kalian itu. Gak akan. Sama sekali tidak akan. Ya, gak akan. Ya, jadi gini teman-teman ya. Boro-boro mau bertobat kan, yang ada ngancam-ngancam. Seperti gua kan. Tahu nggak? Berapa minggu yang lalu teman-teman, gue udah dipanggil polisi teman-teman. Hari Senin nggak tahu berapa minggu yang lalu. Udah dipanggil polisi biar tahu kalian, ya. Mau dideportasi Hamuna, dideportasi. Ya, begitu teman-teman ya. Jadi ya di follow akun ini teman-teman, dan kita akan sering nanti berkolaborasi dengan majikan, ya, dengan Bro Edis supaya kekristenan itu tidak bisa diganggu gugat teman-teman. Dan ini ada pengumuman teman-teman ya. Paul Zhang Nabi 26 akan berangkat mau berkhotbah di California teman-teman ya. Sebenarnya si The God masih makan kayaknya, jadi susah. Jadi nanti kita akan ada step lain mungkin ya untuk nge-live lagi teman-teman, karena aku juga harus istirahat teman-teman ya. Jadi silahkan mungkin dari teman-temanku dulu untuk bernarasi, dimulai dari Pak Sabto dulu. Silahkan Pak Sabto, silahkan. Ya, salam buat orang-orang yang berani dalam kebenaran, orang-orang yang saat ini tulus. Keren, saya bilang keren kalian karena bukan karena kebetulan seorang Kalista yang masih muda ketika masuk ke room dengan tidak mengertinya situasi, tapi akhirnya mengerti karena pertanyaan itu pertanyaan umum. Itu keren. Akhirnya apa? Aibnya dia sendiri yang membongkar bahwa dirinya memang tidak benar, khususnya Bombong dengan antek-anteknya. Saya rasa kamu nggak perlu takut, udah ada di ruang yang sebenarnya di sini adalah ruang di mana tepat untuk kita menyuarakan kebenaran. Tadi intimidasi segala sesuatu tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kamu menjadi kuat hari ini dan kamu akan lebih lantang untuk membicarakan bahwa yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Ini real semua, real semua. Tindakan yang dilakukan oleh Ketua Herder dan tim termasuk kami, ini tidak sekedar omon-omon, cerita dari cerita, tapi real terjun payung ke tempat lokasi di mana situasi kondisinya itu benar-benar target pembohongan, pembodohan, bahkan juga hoax, ya kan, yang mengatasnamakan apologet. Nah, untuk hal yang seperti ini, untuk Kalista dengan teman-temannya, semangat, kalian adalah pemenang untuk hari ini. Dan semua yang hari ini mulai dibukakan, mengertilah, kita bersama diaspora, bersama dengan orang-orang yang saat ini ada di belakang layar, muncul untuk bersama-sama mengedepankan sebuah kebenaran. Pertama, bersih-bersih untuk apologet. Kedua, benar-benar janganlah kalian hanya mementingkan perut. Terus kedua, ia katakan iya, tidak katakan tidak. Inilah fungsi sebagai orang yang terang dalam kebenaran. Semangat terus semua. Sebentar lagi Tuhan kasih lagi sesuatu yang terbuka dan terbuka jelas. Yang akibatnya kalau ketika orang itu tidak minta mohon maaf dan ampun, ingat ini hanya mengutip sebuah firman Tuhan, dia akan mati oleh pedangnya sendiri, mati oleh bahasa dan kebenaran, sehingga nggak tahu cara Tuhan buat apa dengan dia, termasuk kalau kita menyalahgunakan. Saya percaya ruang Herder tetap semangat. Tadi Pak Tobias dan juga Edis, semua ini bukan karena rekayasa, muncul, timbul, kita panggil untuk memojokkan seseorang, tapi semua udah mengumpulkan semua data yang sebenarnya memang mereka sudah tahu lama. Tapi di ruang Herder ini, sehingga saya sendiri yang menaruhkan sebuah jabatan sebagai hamba Tuhan, berani untuk berkata-kata ini, apa pasti dia katakan tuh hamba Tuhan nggak beres, nggak bener, nggak itu no way, karena Yeremia katakan dia bicara dalam kebenaran kepada orang-orang yang menutupi sebuah kebenaran. Jadi hal ini adalah hal yang memang dibutuhkan di tahun-tahun ini. Memang kita harus bicara di mimbar, mereka datang nggak, kita di publik umum tentang yang real. Jadi yang kita bicarakan, apapun yang sedang didiskusikan, ini bukan sekedar bohong ecek-ecek, tapi kriminal yang dibuat menjadi sebuah
kelompok besar yaitu mafia. Mafia yang ujung-ujungnya menghalalkan cara untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi bagian sampai dia mengintimidasi, sampai berani melakukan sebuah tindakan ancaman. Ini adalah kejahatan yang sudah tidak bisa kita diam, angkat tangan, tapi kita suarakan. Setelah disuarakan sudah sampai ke puncaknya, kita serahkan ke Tuhan. Inilah bagian. Jadi teman-teman yang belum tahu tentang firman Tuhan, yang baru-baru belajar, itu ayo kita belajar di lapangan, ketemu dengan banyak orang. Oh, ini loh yang disebut dengan kasih. Kasih bukan bicara tentang firman, tapi kasih tentang menegur, menemplak, dan menegur, menasihati, dan menemplak. Kalau memang ini kejahatan sudah masuk ke dalam seluruh ruang publik umum, si bom-bom alias mamon, mamon alias tukang tipu-tipu, dan kalau kata orang Betawi, maling loh. Itu harus bukan lagi dia harus bertobat dan dia bicara kepada umum, dan juga dia selesai, tidak sudah dia publikasi seolah-olah dia benar. Ingat, ini bagian daripada manusia kami, tinggal bagian dari Tuhan untuk kalian. Jadi saya hormat dengan Kalista dan teman-teman semua. Juga tadi ada ambanya si Johan ya, Yohanes yang masih muda juga, tapi belum ada kesempatan, tadi udah sempat masuk. Tapi nanti ada ruang waktu khusus untuk kalian, untuk semua menyatakan bahwa ini loh kebenaran. Di tahun 2026 sampai seterusnya adalah tahun kebenaran dan lawatan Tuhan untuk sebuah kebenaran seorang hamba Tuhan. Terima kasih, hormat kami untuk Pak Bu Ketua, tim dan semua tetap semangat. Dan mungkin teman-teman mau bicara, teruskan. Ada Ibu Ekner, halo orang Ibu Ekner, terus semua Pak Putra, thank you, God bless you. Oke Kak Reda. Ya, pakai satu. Silakan Kak Agner, shalom Kak Agner. Ya. Ikuti perbincangan si begundal itu ya, gitu sampai jam 4 pagi. Ini saya ketiduran, ini saya nggak ngikutin room Kak Reda dari pagi tadi. Nah, di sini saya mau kasih kekuatan untuk bulan purnama dan Kalista ya. Jangan takut dengan apa yang kita membantu membongkar kebusukan orang. Karena apa? Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita yang melakukan kebenaran ya. Jadi jangan takut. Ini aku buka sedikit Kak Reda, aku harus bicara juga di sini. Ya, aku silakan. Pun saya pun di sini, saya pun juga diancam. Sudah beberapa orang begundal itu yang telepon ke beberapa orang atas nama keluarga saya. Orang itu adalah Charles Taihutu, orang Ambon. Saya punya semua foto-fotonya. Saya juga pakai akun bodong. Sengaja aku pakai akun bodong dengan viti-viti dia. Dia berusaha mencari alamat saya. Dengan tujuan apa? Mengancam saya. Ini dia bekerja sama dengan si Case Cornelis ya, yang kerja di restoran di Amsterdam. Dia punya tujuan untuk mengancam saya, mendatangkan orang-orang dari kumpulan RMS. Dari satu darah, orang RMS, orang satu darah. Tapi saya tidak takut. Saya percaya, saya yakin bahwa Tuhan ada beserta saya. Gitu. Saya tidak melakukan kesalahan. Seperti Kalista tidak melakukan kesalahan. Kalista membantu kita untuk membongkar si begundal-begundal itu, si maling-maling donasi itu. Itu patut kita bongkar. Begitu juga untuk Dewi Bulan, kau kuat sekali, kau juga membantu menemani Yuli untuk membongkar ini semuanya. Jadi kita di sini yang duduk di roomnya herder, kita tidak usah takut. Tuhan ada di pihak kita. Ini saya tahu, saya lihat tadi ada akun-akun, semua akun-akun bodong-bodong mereka itu lagi ngintip di sini. Ya. Ini saya ingatkan ya, untuk Wineh pun hati-hati kau. Ya, hati-hati kau ya. Izin ya, Kak Egner.
Ya, Bukan Dewi Bulan. Aduh, masa Dewi Bulan bulan sih? purnama kan? Bulan purnama. Aku baca bulan keliru ya. Wow. Ya udah aku panggil Novita aja deh. Novita lebih keren. Nah, begitu. Jadi saya peringatkan di sini, Bu Winef, hati-hati ya. Saya tidak pernah menyenggol kamu ya. Kalau kau senggol aku, lihat itu. Kau membongkar aku, aibku apa? Kau tidak pernah ketemu aku. Kau Winef, kau tidak pernah ketemu. Saya tidak pernah kenal. Saya tidak pernah teleponan dengan kamu. Saya pernah telepon sama kamu. Hanya tidak lebih dari 10 menit saya telepon sama kamu. Kita telepon bertiga ya, waktu itu ya. Itu persoalan Madurese dengan sang penggugat. Hanya itu. Jangan kau colek-colek saya. Jangan kau sangkut pautkan saya dengan urusan Pak Lidara. Ya, saya yang menghasut atau saya yang cerita buruk tentang kau atau memecahkan kau dengan si begundal yang sudah kakinya sudah bengkak itu, yang bau minyak tawon itu. Hati-hati kau Winef ya. Saya sabar. Saya tidak mau. Mana saya pernah bernarasi keras di tempatnya Kak Reda? Belum pernah kan? Iya. Tapi saya naik pitam ini. Oke, lanjut Ketua. Iya. Suami saya turun soalnya. Iya, iya. Iya. Jadi memang circlean orang ini semua ya. Jadi teman-teman, semua. Oh, silakan Dek Skala. Silakan Skala. Oke, kakak sambil jalan gini. Kalau sudah ada pengancaman, pertama buat adik Kalista kalau kamu di Medan, kasih tahu semua sama salah satu di sini herder, misalnya PG, siapapun. Kamu kasih tahu saja, dapat orangnya nanti saya angkat dari 5 menit. Ada di sana tim. Dan kedua buat Bu Aja, nggak usah takut Bu. Selama kita di jalan kebenaran, kita akan terus membasmi. Memang betul, kalau sudah mafia disentuh sedikit duitnya, itu sudah cakar-cakaran mereka. Karena nggak ada lagi sumber dana mereka. Ya, itu juga bisa kita kerjakan di sana, di Holland, ada kumpulan kita. Yang berikut, Kak Red, kakak nanti baca WhatsApp saya. Oh ya, teman-teman, saya mau meluncur menyelidiki Nebong 26. Jadi kalau ada pun kalian yang tahu satu namanya yang komplit, bisa di typing di sini. Nama Nebong 62. Begitu sih. Dan yang berikut kakak saya mau bilang buat teman-teman, di saat seseorang ya yang membuka semua tabir ini, tentu saja tidak ada pendukungnya. Karena orang jujur di dunia ini sedikit, teman-teman. Jujur itu sedikit. Jadi kita tidak butuh support orang-orang yang menghasut segala macam, tidak butuh juga pendukung yang setengah-setengah hati. Kalau belum militan, jangan masuk di room ini. Karena pada dasarnya orang-orang yang di circle ini akan diancam. Itu tidak masalah. Semakin mereka menunjukkan pengancaman, semakin sangat mudah untuk mengangkat orang ini semua. Sangat mudah, seperti menjentikkan tangan. Kita punya jari. Kalau tentang pendeta di Manokwari, udah saya bilang, itu 5 tahun kasusnya baru bisa diam. Jadi kalau kita sudah angkat ini, hati-hati selama 5 tahun ini. Dan kalau kamu mau memperpanjang, kita perpanjang sepanjang-panjangnya. Ya, nggak usah diancam. Dan buat teman-teman, masih ada yang mengikuti pendeta seperti ini, itu karena dia merasa kalian masih follow dia. Nggak usah cari tahu ini pendeta bagaimana, pendeta palsu ini. Nggak usah diikutin. Karena masih ada yang berminat, makanya dia merasa ponga, merasa bahwasanya dia masih benar. Terus buat circle mereka, itu Isnayat itu RT 6 ya teman-teman, bukan orang Kristen. Ya. Jadi dia bergandengan tangan nih PBB Iskariot dengan lain-lain itu dengan RT 6. Dan salah satunya PBB yang membongkar data pribadi apologet Kristen itu sama Nandar ya. Waktu itu BC the King ya, tapi dalam hal ini sudah bukan apologet lagi. Jadi kakak yang mau saya pesan,
di sini buat teman-teman maju terus, militan, ya, katakan benar untuk semua yang kita kerjakan karena memang kita tidak ada motif apa-apa baik dalam hal ini duit. Kita hanya memiliki visi nama Tuhan dimenangkan di Konoha. Ya, begitu Kak. Makasih. Nah, ini ada di screenshot dulu ini ya, teman-teman. Sekolah Tinggi Alketiak ini. Nama akun Sekolah Tinggi Alketiak ini tolong di screenshot ya, Pak Sabto. Ini ada nama ya. Jadi Sekolah Tinggi Alketiak ini. Jadi teman-teman, sekali lagi akan mengeksekusi dari mana kependetaannya itu, dari mana doktornya. Dia katanya punya sekolah saat ini yang mau mengadakan wisuda tanggal 18 April ya. Sepertinya ini wisuda abal-abal. Jadi buat korban ya yang mau wisuda tanggal 18 April di Belanda, Den Haag, silakan berkabar ke tim kita teman-teman, terutama karena kalau semua nanti ke gua nggak akan ke-handle semua teman-teman ya. Jadi berkabar ke PG ataupun ke Bintang atau ke Pak Sabto atau Putra Agara atau ke Aikner ya. Salah satu akun-akun yang ada di sini teman-teman, silakan berkabar ya, karena akan ada wisuda tanggal 18 April di Den Haag ya, dan kita akan menyelidiki ya dari mana pastornya, dari mana doktornya, kita akan menyelidiki teman-teman. Jadi kita tidak abal-abal, kita akan mengeksekusi secara to the point teman-teman dan secara fakta teman-teman ya. Jadi begitu, jadi kita bekerja sama teman-teman ya, dibantu juga para netizen ya. Jadi teman-teman, percuma kalian nge-request mau naik kalau tidak dibilang up. Jadi saya itu udah banyak sekali di sana yang mau merequest. Jadi bertyping di sini, jadi ada berita-berita penting yang mungkin dibawa baru aku naikkan. Kalau kalian di situ mau sampai 24 jam lagi nanti saya live di situ, kalian nge-request di situ aja, kalian gak akan gua naikin. Ya. Begitu ya. Jadi begitu teman-teman ya, kita bekerja sama. Masih banyak ini yang akan kita ini teman-teman, yang akan kita publish ya. Dan jangan lupa sebenarnya ada foto yang saya sudah kirim ke si The God ya, Bintang cuman agak sibuk mungkin ya, karena mau istirahat juga atau apapun itu teman-teman. Jadi tak di bulan Maret ya, di awal Maret ya, bulan depan seorang Paul Zhang akan mengadakan khotbah ya di salah satu gereja yang ada di US teman-teman ya, dan itu sudah disampaikan kepada saya ininya teman-teman. Sebenarnya harus dipajang sih, cuman kamu pakai dua device nggak, Mama Sanggul? Monitor dek, bisa nggak kamu untuk buka ini data, hanya majang foto aja dek, bisa nggak? Sekejulnya datang ke California itu bukan maksud baik gitu. Saya sudah perhatikan perjalanannya kemana-mana, itu dia bukan maksud baik. Ada something Bisa Pak, wrong, kirim ada aja. sesuatu hal. Oke. Ya, Lanjut, silakan Pak. silakan Bang Putra, lanjut. Saya mau mengasih data ke Mama Sanggul. Jadi ketika saya membaca itu, masa dia ada penginjilan jalanan? Dia buat di situ sekejulnya penginjilan jalanan, dan kemudian dia bertemu di beberapa rumah, iya kan? Dia ada persekutuan, dan kemudian dia sengaja dia beribadah di tempat yang dekat dengan gereja kami. Ya, saya tahu motivasinya, dan ini juga harus kita hati-hati. Saya sudah infokan juga kepada orang. Ini orang berbahaya ini, ya. Dia tidak murni. Kalau memang dia mau pemberitaan firman Tuhan dari Belanda ke sini, kelebihannya apa? Iya kan? Di sini banyak pendeta, kok penginjil di sini banyak, tapi penginjilan jalanan hanya di sekitar daerah yang saya sasaran tembaknya itu. Jadi motivasinya ini jelek ini. Ya, jadi harus berhati-hati kepada manusia yang satu ini. Ya. Oke, silakan ya Mama Sanggul ya. Sambil ini saya sedikit bernarasi teman-teman, dan tadi malam pun saya sudah menjelaskan ke suamiku, dan saya sudah bilang di blok nomor handphonenya si Paul Zhang ya. Ini teman-teman ya,
Ini buat yang di Amerika supaya to be careful. Ya, nih teman-teman. Ya, ini akan kita pertanyakan ini pastor, dokter, ya, MTH, ya. Dan ini teman-teman ya, di screenshot tuh. Nih, berhati-hati. Itu udah jelas kok, pendeta palsu, jelas kok. Cakap kotor kalau ngomong, ya. Ya, agak ke atas sedikit deh biar ketahuan yang di bawahnya. Ke atas sedikit. Ya, tuh, lihat teman-teman ya. Nah, kita sekarang harus gercep ya. Memang herder ini memang aku angkat tangan memang. Oke, sudah deh. Sudah. Thank you. Ya, memang gila kali memang herder ini. Kelihatan miskinnya. Ya. Kelihatan ininya. Hidup susahnya di Jerman. Huh? Gila. Ya, silakan adikku PG. Di sini Monitor masih dek. ada bunyi toa kak, masih ada toa kak, jamnya toa ini. Aman kok. Gak kedengaran? Oke. Ada yang mau disampaikan Pak Sabto? Silakan. Ya, kita tetap bergandengan. Pas melihat kronologis apa yang diceritain sama ketua kami sama ibu, luar biasa ya perjuangan seorang kedua putri Sion ini. Awal mulanya mungkin dengan sesuatu yang mungkin merasa tidak yakin untuk bisa menyuarakan, tapi karena suara ini di belakang Ibu Putri Sion, kedua putri yang luar biasa ini, banyak orang yang memang bukan secara langsung untuk menaruh diri, tapi karena Tuhan. Saya percaya karena Tuhan. Saya ini orang yang paling nggak gampang, ya kan, masuk ke room. Tapi pada waktu kami datang ke satu room itu, saya lihat, ini gua banget. Ini artinya begini loh. Kita udah capek cerita firman, tapi nggak pernah yang dilakuin dari tahun ke tahun. Saya udah keliling-keliling di Nusantara, pas balik lagi itu lagi yang diceritain. Tapi ternyata room dua putri Sion yang menginisiasi ini ada sesuatu yang menjadi kegelisahan buat masyarakat, termasuk saya juga salah satunya menilai sesuatu yang memang ini sangat buruk, ya kan, karena memonopoli, mengaku dirinya benar, terus kedua donasi, menjual nama murtadin, menjual nama pelayanan, tapi sesungguhnya mereka nggak ada di lapangan. Kami ini orang lapangan, kami juga bisa mengenalkan diri, tapi kan kita udah dikatakan yang ditinggikan adalah Tuhan. Kami pekerjaan-pekerjaan pada waktu kami di lapangan, apa yang nggak kita bela. Saifuddin Ibrahim pada waktu awal-awal dalam posisi yang sangat ini, kami datang dengan kelompok-kelompok hamba Tuhan, termasuk Pak Niko Kili-Kili toh, Pak Ernesto, kita orang timur Indonesia bersatu kumpul. Bahkan segala sesuatu yang terjadi kita turun tangan. Terus mulai gereja-gereja yang ada di Banten, di Lampung, bahkan di Jakarta, semua kami turun sama 212. Bahkan terakhir juga Bapak Muhammad Kace, kami bukan sekedar turun, kami memang benar-benar sampai akhir dia keluar itu, termasuk salah satu kami mendampingi. Jadi 4 tahun dalam posisi perjalanan hidup iman di ini, kami bukan sekedar omon-omon, ya kan, kami berjalan dan dibuktikan boleh banyak orang. Nah, orang-orang yang sekarang sama kami masih dalam circle itu nggak ada masalah. Mereka tuh salut, tapi ya inilah kami, bukan kami bilang, kami bekerja karena kekuatan Tuhan. Nah, Putri Sion, ya kan, yang punya ide yang luar biasa, inisiatornya itu saya rasa Roh Kudus. Kalau orang bilang, nggak doa, nggak apa, cara kerja Tuhan itu nggak seperti apa yang menurut kamu, terus kita pakai nama salib, gereja, terus firman, enggak. Tuhan sudah berkenan kepada setiap orang yang dijumpai dan berkenan kepada orang yang diperkenankan. Jadi nggak mesti harus tulis Alkitab atau pendeta,
kalau memang dia adalah urapan Tuhan, Tuhan peduli dengan suara kebenarannya, dia akan hadir. Nah, disinilah ruang herder ini hadir dari keluh kesah dua putri Sion yang sekarang menghimpun termasuk saya terhimpun di sini, dan kami kenal dengan Kalista, kenal dengan semua orang-orang yang ada di 38 provinsi. Bahkan kami juga bangga punya kenal sama orang-orang diaspora, termasuk Amang, termasuk ibu-ibu yang selama ini ternyata mereka adalah orang-orang yang sangat militan, peduli dengan bangsa Indonesia di negeri Konoha yang memang tidak bisa ya kan melakukan segala sesuatu untuk golongan Kristen, tapi mereka punya hati. Nah, kita jangan mengotori semua perjuangan yang diberikan oleh mereka yang memberi sebuah kekuatan lewat material, lewat spirit doa, bahkan lewat nasihat. Nah, kita sekarang harus bijak, jangan mentang-mentang ada donasi, terus mentang-mentang ada orang yang peduli, terus kita menyalahgunakan wewenang. Itu bukan bagian dari anak Tuhan. Saya ngomong seperti ini dan saya terbuka loh, saya ini murtadin, udah dikenal kok, dikenal. Saya nggak pernah namanya hukum-hukum berkata, itu saya udah pelajarin. Tapi mereka juga salut melihat kami, bukan kami membidik pribadi orang, tapi tentang apa yang dia mau katakan kami jelasin. Jadi nggak berusaha untuk supaya orang bertobat. Itu adalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini yang teman-teman semua kayaknya kita ada suara kebenaran, suara kenabian sedang bergerak di Konoha, untuk Konoha bangkit dari tipu-tipu. Selama ini banyak tipu-tipu yang mengatasnamakan gereja, atas nama hamba Tuhan, atas nama firman, semuanya untuk kepentingan perut. Itu ada ditulis dalam firman. Maka itu kami sangat terima kasih, khususnya pribadi kami sangat terima kasih. Bukan sekedar mereka juga membantu kami dalam segala hal, sehingga kami kuat hari ini dan kami siap untuk, bukan kami bilang, oh jangan so jago, kami udah benar-benar orang pendekar lapangan. Kami saya pikir yang kami pedulikan. Kami udah ketemu dengan hal-hal yang sangat miris, bahkan kami dipenjara, kami diintimidasi, dikeroyok, bahkan kami dikepung, bahkan kami dibawa ke polsek. Itu hal yang biasa buat kami. Nah, teman-temanku, kalian tepat sasaran, kalian ada di ruang ini bukan pencemooh, tapi kita sedang mengaktifkan semua kemuliaan Tuhan lewat kebenaran. Oh, itu benar atau enggak? Ini suara kebenaran. Karena apa? Karena kita sedang melawan orang yang menjolimi firman Tuhan, yang menipu orang-orang yang ikhlas atas nama firman Tuhan. Jadi ini yang menjadi sebuah kekuatan kami, kekuatan kita, kekuatan orang-orang yang ada di sana, bahkan ada di diaspora. Mereka bangga ternyata Indonesia ini bukan sekedar cara berpikir mindset, tapi terbuka, bukan dengan perasaan tapi dengan akal sehat. Oh, ini terjadi. Makanya dengan adanya channel ini, saya percaya Gerda gerak cepat dan juga semangat dan kuat. Itu terima kasih terima kasih untuk orang-orang yang selama ini menjadi bagian daripada kami. Thank you, God bless you, God bless you. Jadi teman-teman ya, silakan Kak Agnes. Ini mumpung masih ada 505 mata memandang, tetap lihat room ini. Saya semua akan kirim foto-foto yang saya punya. Siapa Charles Tai Hutu yang bekerja sama dengan Kees Cornelis, saya akan kirim ke PG. Jadi 500 mata memandang siap nanti ikutin room ini, apa yang akan dibuka selanjutnya. Oke, jadi sebelum Kak Reda mungkin nanti makan pagi. Jadi ini supaya penonton yang sebegitu banyak room kita ini sudah lebih dari 700-800 mata memandang. Itu berarti banyak orang yang sudah simpati dengan room kita. Jadi harus ini kita bongkar ini. Jangan ada rasa takut untuk Novita, untuk Kalista. Ya, ayo kita sama-sama. Kita perempuan, kita yang selalu ada ditindas, diancam, nggak usah takut. Ya, itu aja Bu Ketua. Nanti aku kirim semuanya ke Ibu ya. Ya, oke. Dan teman-teman, saya sangat
capek sebenarnya teman-teman ya, tapi jujur capek itu terbayar dengan semua hasil ya, result yang saya dapatkan dari tindakan saya. Saya merasa terpuaskan dengan apa yang saya dapatkan dari apa sih yang sudah saya eksekusi ya. Dan masih banyak lagi nanti teman-teman bukti-bukti yang akan kita pajang sebenarnya. Cuman saya harus istirahat dulu teman-teman, tapi di follow dulu ini akun teman-teman. Dan juga begini teman-teman ya, circle-annya si Bom Bom saat ini adalah Paul Jang, Iskariot,